Halo what's up guys, welcome back to BRCTR. Nah di episode kali ini saya mau nge-review lagi nih satu buah custom ROM dari Evolution X ya, yang dimana ROM ini tuh lagi banyak banget diperbincangkan, yang katanya ROM ini tuh smooth banget untuk dijalankan di handphone Android gitu ya. Dan so buat kalian yang penasaran gimana untuk reviewnya, langsung aja kita ke videonya. Nah oke guys, sekarang kita lihat dulu dari segi tampilannya itu sama aja ya, standar seperti custom ROM lain. Dan di sini untuk quick actionnya juga ini bisa kalian atur ya, untuk kolom dan barisnya nanti kalian bisa atur. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian setelannya. Nah untuk setelannya sendiri seperti ini, kalian di sini bisa langsung menemukan The Evolver, yang dimana di sini ada settingan-settingan dari custom ROM ini sendiri, yaitu ada tema, dan di sini kita bisa lihat untuk mengatur tema dari jam, font atau isi, lalu ada paket icon, gaya icon sinyal, gaya icon wifi, bentuk icon, dan masih banyak lagi lainnya ya. Lalu di sini juga ada bilas status, notifikasi, setelan cepat, menu daya, gestur, layar kunci, tombol, animasi, dan lain-lain. Ya untuk fiturnya juga sangat banyak ya menurut saya untuk custom ROM dari Evolution X ini. Kita lihat dari bilas status sendiri normal seperti biasanya di custom ROM ini ada. Lalu untuk animasi juga ada. Lalu untuk lain-lain kita lihat di sini ada ruang game ya, yang dimana ruang game ini juga cukup membantu ya dalam kita bermain game ya. Jadi kita bisa menyeting-nyeting ketika ada panggilan masuk atau yang lain bisa kita nonaktifkan seperti itu ya. Nah lalu di sini juga ada untuk buka kunci FPS yang lebih tinggi ya. Jadi ketika bermain game itu FPS-nya akan jauh lebih tinggi daripada biasanya. Dan untuk penyimpanan Google Foto ini juga bisa diaktifkan yang tanpa batas. Tipuan Netflix juga ada, dan masih banyak lagi lainnya seperti itu ya. Nah untuk versi Androidnya sendiri untuk Evolution X di HP Redmi 9 Plus ini dia menggunakan versi Android 13. Lalu untuk versi kernelnya ini sudah saya ganti ya. Untuk versi kernelnya saya menggunakan Nitto kernel versi 4.9.337 dengan status Linux-nya sudah di enforcing guys ya. Nah untuk penggunaan memorinya sendiri menurut saya itu cukup memakan banyak RAM ya, atau banyak memori. Di sini dia tertulis 2,3 GB untuk penggunaan memorinya, dan untuk bebasnya hanya sekitar 682 MB dengan total memori 3 GB. Jadi ini sangat menguras banyak RAM ya untuk ROM yang satu ini ya. Tapi nanti kita akan lihat untuk performanya seperti apa ya guys ya. Nah di ROM ini juga sudah menyematkan fitur tambahannya, yaitu fitur taskbar ya. Jadi ketika kalian misalkan membuka video YouTube, lalu kalian juga membuka TikTok misalnya seperti itu, kalian tinggal cukup geser aja seperti ini, maka dia langsung akan berganti ya, berubah ke mode yang berikutnya ya. Jadi sangat simpel dan gampang banget. Dan untuk membuka aplikasi lain, kalian tinggal klik aja yang ada di bagian pojok kanan ini ya. Kalian bisa klik, maka app drawernya akan muncul ya seketika. Jadi ini sangat simpel banget, sangat membantu banget. Namun kelemahannya ketika kalian mengaktifkan fitur ini, untuk penggunaan memorinya juga akan jauh lebih besar juga ya. Jadi akan meningkat. Nah sekarang kita beralih ke bagian CPU throttling ya, dan ini adalah hasil testing dari CPU throttling dengan menggunakan Nitto kernel. Di sini untuk maksimumnya hanya mendapatkan 66,634 GB, dan untuk minimumnya dia mendapatkan 57,171 GB. Lalu untuk rata-ratanya dia mendapatkan 65,034 GB ya. Ini sangat kecil banget ya dibandingkan custom ROM sebelumnya yang pernah saya coba, atau mungkin ini hanya karena kurang cocok dengan kernelnya. Nanti kita bisa coba yang lain ya untuk kernel lain. Tapi untuk kernel yang Nitto ini itu stabil, namun hasilnya sangat kecil ya, di atas 60-an ya, 60-an gips itu masih kecil ya.
Dan sekarang kita cek untuk skor benchmarknya ya. Di sini saya menggunakan Geekbench 5. Untuk single core-nya dia mendapatkan 113 dan untuk multicore-nya dia mendapatkan 668 dengan Nitto kernel ya. Jadi ini menurut saya juga cukup rendah ya masih ya, karena ya mungkin ini emang kurang cocok ya untuk kernel yang satu ini. Nanti akan saya coba lagi dengan kernel yang lain seperti itu ya. Nah, untuk bugnya sendiri di sini menurut saya hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada bukan berarti tidak ada. Mungkin ada, tapi sejauh yang saya pakai selama ini belum menemukan bug-bug yang menurut saya itu berarti gitu ya. Jadi masih kemungkinannya ada, cuman saya belum menemukan bugnya itu sendiri. Dan nanti kita akan coba lihat untuk testing gamingnya dengan bermain Mobile Legends seperti apa. Dan langsung aja kita ke gameplaynya. Ya, di sini untuk settingannya, di sini saya menggunakan settingan rata kanan ultra ya. Jadi untuk pergerakannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Untuk pergerakannya sendiri cukup smooth walaupun ada sedikit patah-patahnya, tapi masih bisa diterima lah ya, masih bisa ditoleransi dan tidak begitu parah juga. Dan ini kita bisa lihat ya, sangat nyaman banget digunakan. Lalu untuk settingannya sendiri, di sini ada menu setting, screenshot, dan ada screen recorder juga. Nah, di sini bisa kita lihat untuk modenya. Di sini ada mode kinerja, mode baterai, dan mode standar ya. Lalu FPS-nya pun bisa kita aktifkan. Lalu untuk ada fitur dan makro juga, dan kalian bisa lihat untuk sisa memori yang tersisa itu berapa. Lalu ada presentasi baterai dan ada jamnya juga ya. Nah, ini kita bisa lihat juga untuk FPS-nya dia sekitar 40 sampai 30 FPS ya untuk settingan rata kanan ultra ya. Nah, ini menurut saya cukup rendah juga ya untuk settingan ultra di 40 sampai 30 itu ya. Tapi ini masih terbilang enak lah ya untuk bermain game ya, masih terbilang smooth ya. Jadi gimana menurut kalian, apakah ini rekomen? Nah, bagaimana guys untuk hasil gameplaynya? Jadi untuk settingannya seperti itu, dan menurut saya untuk bermain gamenya juga cukup lumayan enak ya, cukup lumayan smooth walaupun ada sedikit frame rate yang kadang terasa patah-patah gitu ya, terasa berat ketika kita menggunakan settingan ultra seperti itu ya. Jadi menurut saya kesimpulannya di ROM ini sangat smooth, sangat enak. Jadi untuk penggunaan daily itu sangat cocok untuk bermain game ya, bisa-bisa aja, cuman kurang memuaskan ya menurut saya ya untuk di custom ROM Evolution X ini di handphone Redmi 5 Plus saya dengan RAM 3GB ya. Mungkin untuk RAM yang 4GB akan lebih lancar lagi kali ya, karena ini penggunaan RAM-nya juga cukup besar, jadi mungkin agak berat gitu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja reviewnya. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.